Ada yang bisa? Kalau bisa langsung aja sekarang kita praktekkan. Mana yang tahu? Tidak pernah belajar? Tidak pernah belajar memandikan jenazah? Mengkampani jenazah? Mau kita hari ini bersama-sama belajar? Bagaimana mengkampani jenazah? Memandikan jenazah? Maunya belum nak? Harus mau, harus bisa ya. Kenapa? Karena ini juga wajib hukumnya. Masa yuk TK dulu TK, masih ada yang TK atau yang TK sekarang atau yang pernah TK dulu. Kita waktu di TK sudah belajar naik haji ya, manasik haji ya. Masa untuk naik haji kita belajar, tapi untuk penyelenggaraan jenazah kita tidak belajar. Harus belajar, harus bisa. Jadi mengingat waktu sedikit Bapak sampaikan teori, nanti praktek, dan nanti di akhir kegiatan kita ini sebelum asar nanti Bapak berharap Bapak akan tunjuk 3 atau 4 orang nanti untuk langsung praktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi kita maraton ya. Terima kasih Ibu ini Pak Rinaldi telah menerima kami di sini ya. Karena memang tidak seluruh TPA kiranya mau atau bersedia ketika kita tawarkan materi ini. Itu yang beralasan anak-anak kami ketik rupa dan TPA kami nilai. Sebenarnya masalah ketik itu yang mesti ditanamkan, dimotivasi ya. Menyelenggarakan jenazah hukumnya wajib. Kifayah, salah kifayah, pokok wajib. Setiap kita harus bisa. Kenapa? Kewajiban kita terhadap jenazah yang pertama apa? Kalau ada yang meninggal keluarga, maka kewajiban kita yang pertama apa? Kewajiban Wak. Kalau meninggal keluarga, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. 4. Kita sudah belajar harian bagaimana sholat jenazah ya. Berapa rakaat sholat jenazah? Jadi harus bisa menyelenggarakan jenazah. Kenapa? Manakala ada nanti keluarga kita yang meninggal, maka kitalah yang paling utama menyelenggarakannya. Ya, syarat orang yang memandikan jenazah, menyelenggarakan jenazah yang pertama baligh atau dewasa. Ya, Islam baligh atau dewasa. Jadi kalau kita sudah baligh nanti sudah dewasa, lah kelas 1 SMP, lah kelas 1 sanawiyah, ya, maka kita punya hak untuk menyelenggarakan jenazah orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Boleh. Syaratnya apa? Kalau sudah dewasa. Jadi sebelum dewasa itu tiba, sebelum kita dewasa, kita sudah punya pengetahuan tentang penyelenggaraan jenazah. Di mana peknya ilmu kok? Yo di surau ini. Di sekolah Bapak yakin. Bapak kelas S1 Anda jarang. Nah, di surau lah momen yang tepat untuk belajar. Bagaimana mengaji, bagaimana sholat ini, sholat itu semacam, dan termasuk penyelenggaraan jenazah. Ya, kalian takut dengan praktek sholat jenazah ini? Kemarin ada yang tapi ya kan harus bisa semua ya. Memandikan kita bisa, mengkafani kita bisa, mensolatkan apalagi harus bisa. Nah, kalau menguburkan harus sama-sama hal ini bisa mengantarkan ya, mengantarkan dengan doa. Jadi syarat orang yang memandikan jenazah apa? Menyelenggarakan jenazah Islam baligh apa? Baligh atau dewasa. Sudah tahu apa lagi? Berakal. Sudah tahu apa lagi? Amanah. Nah, dapat dipercaya. Tidak penggunjing, tidak suka gosip. Jujur, soleh, dan yang utama itu adalah mengerti, paham sunnah memandikan jenazah. Maka kalau ada keluarga kita yang meninggal nanti, jangan sampai orang lain yang memandikan kita. Kalau meninggal seorang perempuan, maka yang paling berhak memandikan adalah orang tuanya yang perempuan, anak perempuannya, neneknya, atau cucu perempuannya, atau saudara perempuannya, atau saudara sepupu perempuan. Nah, baru mahramnya. Itulah terakhir tuh. Yang perempuan dulu yang utama. Ya. Baru yang terakhir muhrim. Suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Ya, yang terakhir itu muhrimnya. Orang lain kalau nggak muhrim nggak bisa. Maka kita harus bisa ya.
Nah, Bapak ya. Paham sampai di situ? Teorinya? Paham. Kemudian kita sudah siapkan di sini boneka, kita anggap ini jenazahnya. Atau ada yang mau menjadi jenazah sementara? Nah, boleh beda taruh dua tempat ya. Yang pertama tentu tempat jenazah itu sendiri. Gimana jenazah kok kepala kami meja itu lah, Cik. Taruhlah itu. Kita punya harus punya menyediakan dua tempat. Ini jenazah di tempat jenazah. Sebelum di yang perlu disiapkan. Kenapa sekalian? Nah, nanti Bapak tunjuk nanti 3 orang langsung praktekkan. Kita mengingat waktu agak maraton ya, supaya sebelum bulan puasa kita sudah selesai gerakannya. Jadi tidak banyak teori. Ya, dalam penyelenggaraan jenazah ini kita ambil yang umum-umum saja, karena beda daerah, beda inovasinya. Kalau di Pariangan Bapak dengar itu ada nama istilahnya mandi kubah. Masuk di situ. Masuk di ya. Mandi langsung. Nah, ya. Ya, di situ ada mandi kubah berarti 2 kali ya. Di tempat lain umumnya 1 kali, rata 1 kali. Tidak ada persoalan. Ya, yang penting secara umum kita paham tata caranya. Ya, yang kita siapkan yang pertama tentu jenazah. Yang kita siapkan. Ada sudah jenazah sudah ada. Maka ketika jenazah sudah terbujur ini, kita harus segera menyiapkan yang pertama tentu kain kafan. Jenazah laki-laki kafannya atau kain kafannya berapa lembar? 3. Kalau perempuan yang meninggal? 5. Ganjil. Laki-laki minimal 1, sebanyaknya 3. Perempuan 3, 5, maksimal 5. Jadi 1, 3, 5. Ganjil. Ya. Maka langsung kita siapkan jenazahnya. Kita siapkan untuk kafan ini. Yang pertama kain 5 ikat untuk pengabe nanti, pengabe pocongnya atau jenazahnya. Kepala. Jadi pocong penikmana. Kalian kadang-kadang jadi aku kalian selotrak Ya, nanti Bapak panggil. Oh, kadang ini orang oh ya. Wede, Lawas, nampak. Nah, dulu ada bisa. Itu kok mobil nampak kan nampak. Oke. Pertama, kita telah siapkan, kita telah robek kainnya ya. Kainnya udah ditolong. Taruh kainnya seperti ini, maka kita ambil bagian dari kain ini, kita sobek ya. Pakai doa boleh, enggak pakai doa pun boleh. Doanya Pak, nanti kalau ingin pakai doa cukup bismillah minimal. Dirobek sebanyak 5 seperti ini. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk pengikat jenazah nanti. 1 di atas kepalanya, tentang atas kepala. 2 bahunya, 3 pinggang, 4 lutut. Yang kelima di ujung kakinya nanti. Paham ya? Paham. Setelah itu baru di atas itu kita taruh jenazahnya laki-laki ya. Jenazah laki-laki baru kita taruh. Ada sebagian daerah memakai sorban, Pak. Ya nanti. Nah. 1 jenazah laki-laki ya, 1. 2. Kita bentangkan seperti ini ya. 3. Sudah 3 ya, sudah 3. Sebagian kalau sunahnya sudah cukup, bisa langsung dengan meletakkan kapas di bagian kepala, belakang, punggung dan pantatnya. Kan ada kapas. Taruh ini kapas. Anggap ini anggap ini kapas.
kapannya sudah disiapkan, maka letakkan kapas di pas jaga dengan kepala nanti, bahunya dan pantatnya. Oke, pantat namanya. Iya, itu bahasa Indonesianya tuh, itu kan sasa. Nah, ya. Ekornya. Ekor panjang bro, pantatnya. Ya. Tujuannya apa? Karena itu adalah bagian-bagian yang langsung bersentuhan dengan tanah, kepala, ya, ekor, kaki kasut dan seperti itu. Termasuk bagian pantat dikasih kapas sebelum diletakkan jenazah. Kenapa? Supaya nanti ketika selesai dimandikan, ketika dikapani, mata unyu keluar kotoran lagi. Keluar kotoran, sudah ada kapas yang menunggu atau menutup. Nah, itu tujuannya dikasih kapas. Boleh juga di sebagian daerah, termasuk daerah Bapak Sirimpawang ya, memakai baju disco baju. Enggak lah. Kapas cukup kapas. Boleh sampai di situ boleh. Letakkan kapas, ya. Risiko dan pakai baju ya. Pakai baju Jo. Ah, pakai baju pakai serban. Nah, ini. Baik, sebagian daerah boleh. Dan itu tidak sampai kepada bid'ah hanya ini kan standar seperti itu, minimal seperti itu. Pakai baju, maka kita siapkan minimal seperti ini. Tak perlu di Bali baju ke pasar. Ya, paham buatnya seperti ini kan? Gunting aja, main gunting aja, terobek. Ya, maka kita taruh yang lurusnya ke atas, kepala sini ya. Nanti. Nah, pas robeknya tadi seperti huruf T ya. T, robeknya seperti huruf T. Kemudian sorban. Sorban di bawah baju. Sorban dulu terlebih dahulu. Boleh. Pengetahuan, maaf. Pengetahuan. Boleh. Sebagian daerah. Bapak, ya. Walaupun. Dah. Pemahaman yang dasar mereka. Dah, sorbannya sederhana sekali buatnya. Tidak perlu beli sorban ke pasar. Buat hazar yang kain putih, pokoknya lebih. Ya, tidak boleh kain sering ini. Harus kain tidak boleh jelek. Segi 4 dibuat segitiga seperti itu. Kemudian diletakkan dengan sudutnya ke bawah seperti ini. Ya, sudutnya ke bawah seperti ini. Baju letakkan kembali. Nah, udah lah. Oh ya, laki-laki ke atas runcingnya. Nah, di runcingnya ya. Seperti itu ya. Enggak segampe lah. Nah, kalau runcing ya, maka karena jenazahnya laki-laki, yang runcingnya ke atas untuk sorban nanti. Untuk imamah atau sorban. Oke. Ya, bajunya diletakkan di atas. Sunnah memberi wangian. Ya. Dengan kesturi itu kan ada nanti kalau orang tergelar masyarakat orang paham itu. Minyak. Wangian. Cara memberikan tetap ganjil. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Nah, itu nanti boleh siapa yang masuk boleh dikasih wangian supaya harum. Ya, itu sunnah itu. Sunnah. Kemudian setelah selesai seperti ini, maka berarti kapan kita sudah siap. Siapa Ibu ya? Kita bantu. Gulung bersama-sama. Jadi untuk penyelenggaraan jenazah tidak bisa sendirian. Kita gulung, kita ikat sementara. Ikatnya ringan, buhul sentak namanya. Buhul pita atau buhul apalah namanya, yang penting mudah dibuka ya. Ringan saja. Nanti berarti kapan kita sudah selesai. Kapan sudah selesai, apalagi yang akan kita lakukan? Memandikan jenazah. Kena tempat ya. Taruhlah kapan pula disimpan tempatnya. Woi, kalian mengaku tagak-tagak paham. Nah, untuk memandikan
Nah, untuk memandikan kita butuh 3 macam air. Berapa macam? Siya malenga, ko pagi pertanyaan. Nah, 3 macam air. Yang pertama air campur daun bidara. Tahu daun bidara? Daun sidir namanya kalau dalam bahasa. Nggak ada daun bidara lo boleh ganti dengan sabun, air sabun. Satu air bersih, satu nanti air tuh sabunnya. Dan satu lagi air kapur barus. Air apa? Air kapur barus. Kalau tidak boleh jeruk nipis yang diiris. Paham? Oke, paham. Berarti ada 3 air. Ada juga kalau tempat kita mungkin airnya besar, langsung pakai selang juga boleh. Tapi prinsipnya kita membersihkan yang pertama dengan sabun, dengan air biasa, dengan sabun, dengan air biasa. Setelah bersih air biasa, baru terakhir air kapur barus tadi. Ya, prinsipnya itu air sabun, air bersih, air kapur barus. Paham tuh? Ya, kain yang kita siapkan untuk memandikan ada potongan kain seperti ini, kecil-kecil. Coba kita sobek sebanyak 7. Apa gunanya ini? Ini untuk membersihkan rongga-rongga di tubuhnya atau lubang yang ada di tubuhnya. Lubang hidung, mulut, telinga, mata, kubul, dubur. Paham kubul, dubur? Buang air, tempat buang air besar dan tempat buang air kecil. Berarti sebanyak 7 kita persiapkan ini. Boleh kita tambah tangan kita dengan memakai sarung tangan. Kalau tidak ada sarung tangan maka cukup ini untuk sebagai gantinya. Dah, ini sudah kita siapkan 7, airnya juga sudah. Maka untuk selanjutnya baru kita masuk pada memandikan. Awalnya apa yang kita lakukan? Kalau sudah siap semua perangkatnya, alatnya sudah, air sudah, kemudian kain ini sudah, yang kita lakukan pertama adalah membersihkan kotoran jenazah atau mengistinjakan jenazah. Istinja, paham istinja? Membersihkan kotoran, buang air besar mungkin atau buang air kecil mungkin, ya, bersihkan rongga-rongganya. Nah, maka sekali lagi untuk menyelenggarakan jenazah tentu tidak bisa sendirian. Minimal 4 orang, dan di antara 4 orang itu ada 1 yang paham sunnahnya, yang lain membantu. Maka yang pertama, dalam memandikan jenazah kita tidak dibenarkan melihat aurat besar jenazah. Nah, ya, cukup dirasakan, diraba saja, diagak-agak sih. Kita bersihkan bagian apanya, dubur, tetap sambil disiram. Jadi ada yang menyiram gayung, ada yang membersihkan, ada yang memegang kain penutup. Dan jenazah tidak boleh kepala boleh terbuka. Auratnya minimal dari pusat sampai lutut harus tertutup. Kita bersihkan kubul dan duburnya. Selesai membersihkan dubur, kainnya buang. Jangan kita gunakan untuk bersihkan yang lain. Ya, tidak boleh sudah bersihkan duburnya Pak Barsilo muncul di jiko. Tidak boleh ya. 1 selesai. Bagian depan paham ya? Tempat buang air kecil kita bersihkan. Sambil tetap yang lain menyiram, 1 memegang ini. Ya Wade ya. Nah, Wade yang menyiram tetap sambil terus disiram. Oke. Nah, basahnya merayu. Iya tadi. Kebetulan ini adalah istrinya, ini laki-laki, ini istrinya boleh memandikan. Ya, istri boleh memandikan suami boleh memandikan istri. Ya. Sudah bagian itu kita lanjut ke bagian kain yang baru ya. Bagian mulutnya kita bersihkan. Giginya. Oke, selesai itu hidungnya lagi. Hidungnya kita bersihkan. Matanya
lagi matanya kita bersihkan. Ya, lubang telinganya kita bersihkan. Pak, boleh diganti je ketembat, Pak. Telinganya kecil dalam mungkin. Nah, boleh ganti dengan ketembat. Prinsipnya dalam bersih. Tahu ketembat? Untuk pencet telinga. KP jualnya, nah, boleh minimal seperti ini minimal. Dibersihkan lubang telinga. Ya, sambil tetap selalu disiram. Sementara kawan membersihkan, orang lain bersihkan lubang, yang lain menyiram terus. Nah, kan sudah kita anggap bersih, maka kita khawatir jangan-jangan nanti masih ada kotoran di perutnya yang mau keluar tapi belum sempat keluar. Maka kita disarankan untuk sedikit mengangkat punggung jenazah seperti ini, sambil menekan perut, tekan perut yang lain di belakang membersihkan. Kok aduhnya setelah tidak boleh kerkarya. Menyiramnya tak boleh ikut ya. Dia begitu lah dia leda tangan. Oke, tetap dibersihkan. Kalau punya jenazah dilakukan dengan baik. Ya, tetap dibersihkan. Duburnya diangkat dan ditekan perutnya secara perlahan. Paham, Tom? Oke. Berarti jenazah sekarang sudah selesai kita istinjakan, bersihkan lubang-lubangnya. Apalagi langkah berikutnya, boleh sebelum mandi itu kita wudukan. Ya, kita wudukan lah. Ada yang mandi, ada yang wuduk setelah mandi, ya, seperti apa yang sekarang kita lakukan ini. Boleh kita wudukan. Wuduk seperti biasa. Boleh jawab sih kok. Wuduk dulu atau nanti setelah mandi. Setelah mandi. Mari kita setelah mandi aja. Sebagian daerah wuduk dulu. Nah ya boleh. Seperti lah bersih ya. Sudah bersih istinjanya, maka kita siram. Nah, Irsilha salasan khamsan au aksara min zalik. Bersihkan kata Rasul, mandikan dia 3, 5, atau boleh lebih dari itu. Yang menurut pendapat kalian penting. Ya, kita siram yang bagian kanan terlebih dahulu. Berapa kali? 3. Bagian kanannya mana? Sini ya. 1. Sambil ini airnya tadi ya. Nah, ya. Siram 1. 2. Air lagi. 3. Ayo kan gitu. 1 tengah. 2. 3. Bagian kiri 1. Lain ya. 2. 3. Prinsipnya dalam memandikan jenazah, tetap kita lakukan jenazah itu dengan sebaik-baiknya dan dengan selembut-lembutnya. Maka disampaikan ibu tadi, tidak diambil itu siram wadangannya sendiri. Ya, harus dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah keluarga kita. Nah, dari siram 3, maka kita berarti yang basah baru bagian depan. Bagian belakang betul, belum basah. Maka kita, tolong ibu, kita miringkan ke kiri untuk membersihkan bagian yang kanan. Yang basah yang kanan. 1, 2, 3. Cukup. Aduh bacaannya Pak, boleh kalau ingin pakai bacaan. Tapi yang bacaan itu tidak sunnah. Ya, yang umum saja lah. Ya. Bismillah. Oh, niatnya belum tadi ya. Sebelum kita siaran tadi, nama amal niat. Sebelum satu dengan niat. Maka siapa yang tahu niat memandikan jenazah? Kalau nak tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia aja doang. Nak lo dapat bahasa Indonesia, Bismillah saja boleh. Tapi kan yang lama dia itu tidak masak ya, tidak bisa. Sengaja aku memandikan ini jenazah fardu kifayah karena Allah. Nawaitu ghusla li hadzal mayit lillahi ta'ala. Ya, seperti itu. Baru kita siram 3 kali tadi. Dah. Sudah miring kanan, tadi miring kiri lagi ya. 3 kali dulu. 1, 2, 3.
sudah basah baru kita pakai sabun. Sabun boleh sabun cair, boleh sabun batang, boleh ditambah dengan sampo. Kalau dia laki-laki ya, laki-laki. Kita sampo, kita bersihkan bersama-sama sambil tetap digosok-gosok, disabuni semua anggota tubuhnya, tangan ke dalam. Nah, boleh dikona. Tetap dengan menutup aurat, tangan aja gosok itu. Tetap menutup aurat. Digosok terus, digosok pakai sabun bersih. Nah, sudah selesai sabun, maka baru dengan air yang bersih tadi. Air bersih untuk membersihkan sabun tadi. Tetap bilangan ganjil terus. Itu buat sambil tetap digosok. Ini istri keduanya. Ini istri pertama. Kebetulan yang ada wanita perempuan dua kan. Itu yang boleh itu istrinya, kan ada laki-laki. Anaknya nanti karena masih ada yang lain. Anak perempuan itu di ujung, kalau tak ada yang lain karena laki-laki ya. Kenapa? Tetap dibersihkan sabunnya sampai licinnya itu hilang. Nah, dibersihkan terus sampai sabunnya bersih. Dah bersih sabunnya, apalagi maka yang terakhir baru air bidara. 3. 1, tetap digosok. 2, 3, 4, periodik terakhir 5, 6, 7, 1, 2, 3, boleh sampai 3, 4, 5, boleh sampai 5, kalau ingin lebih, 6, 7, boleh sampai 7, ingin lebih, 8, 9, ganjil ya, ganjil, sambil tetap digosok digosok. Oke, berarti sudah siap dimandikan. Apalagi setelah dimandikan, diwudukan. Apa niat wudhu? Coba. Siapa yang bisa? Coba, nawaitu wudu'a. Malu-malu. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu kalau kita yang berwudu. Sekarang kita mewudukan jenazah sama, cuma tambah hazal mait. Nawaitu wudu'a li hazal maiti lillahi ta'ala. Wudu apa yang dilakukan sebelum yang pertama? Apa yang dicuci, dibasuh? Wudu apa yang dibersihkan pertama? Sejak tadi sudah ya. Boleh kalau ingin ulang boleh juga dibersihkan mulutnya lagi dengan kain sedia. Itu sudah dibersihkan langsung aja wudu, boleh. Dibasuh muka, ya. Siram. Ada yang nyiram, ada yang bersihkan muka. Berapa kali? 3. Kemudian apa lagi? Tangan. Kanan dulu ya. Berapa kali? 3 kali. Ya. Tangan kiri. Berapa kali? Siap tangan apa lagi? Yang usap Kepala. 1. Siram. 2. Siram. 3. Apa lagi? Telinga. 1. 2. 3. Telinga kaki. 1. 2. 3. Apa lagi? Kaki. Kaki kanan ya. 1. Harus basah sampai mata kaki. 2. 3. Kaki kiri. 1. 2. 3. Sudah selesai dimandikan dan diwudukan. Sekarang berarti kainnya sekarang basah. Kenapa basah kainnya? Karena kita pergunakan untuk menutup aurat waktu maka untuk itu kain yang basah ini kita tukar
kita tukar dengan kain yang kering. Nah, tarik tikuannya deh. Dah, Kecil kok. maka ditarik kain yang basah diganti dengan kain yang kering. Depan dari nuka tadi. Ulang di badan. Ulang nih Pak, dulu jadi. Jadi muka kain basah aja kain apanya. Dah, ini kainnya basah. Kain yang basah tadi, oh ganti jo kain yang baru. Kita letakkan. Saya kapan yang baru. Pegang ujungnya. Boleh. Dah. Ditarik kainnya dari bawah. Ambil, nah boleh kue kayo. Dah, berarti kain basah sudah kita buang. Sekarang kain sudah kering. Kafan sudah selesai juga tadi ya. Maka kita taruhlah kita memandikan situ tadi. Kue cuci merah angkat sama-sama ya baik yo. Ini kafan tadi. Jenazah sudah siap selesai kita mandikan tadi di sana ya. Taruh kita mandikan di situ tadi. Kita buka kembali kafan yang sudah kita siapkan tadi. Oke. Kita buka. Ya, kita buka. Maka kita angkat bersama-sama. Taruhlah bersama-sama jenazah tadi. Nah, boleh. Perbanyak zikir.